Jadi ketika setelah mancing, ternyata kemudian setelah mancing itu dapat ikan dan langsung dimasak dan dinikmati, nah ini yang beda. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Anda yang selalu menyimak channel PWI Talk. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa share yang jauh karena ada banyak pembicaraan menarik yang bisa disimak. Nah, tadi ada sedikit perbincangan menarik dari Kepala Desa Lobuk seputar Pantai Matahari. Nah, kita akan bahas lebih lanjut dengan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang dengan Bapak Muhammad Iksan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Bapak juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. View yang sangat berbeda dari Ya. PWI Talk biasanya karena kita biasanya di ruangan, kita ganti view biar lebih fresh gitu ya Pak ya. Saya lihat ada hal yang berbeda. Satu, ini penyegaran terhadap dunia entertain yang biasanya itu ada di ruangan, jadi ternyata ini ada di langsung di pantai. Namanya ini Pantai Matahari. Ya, jadi nanti saya lihat itu sepintas saja. Satu, ingin melihat matahari terbenam, atau nanti juga ingin melihat matahari terbit. Makanya pas dan cocok kalau dinamakan dengan Pantai Matahari. Iya. Merespon adanya pantai ini, bagaimana dari Kabupaten Sumedang? Ya. Pertama, saya terima kasih sudah diundang di podcast ini oleh teman-teman PWI Talk ya. Ya. Jadi saya melihat karena teman-teman wartawan ini ingin mengembangkan dunia potensi pariwisata dan melihat langsung Pantai Matahari ini. Terus terang jujur, baru kali ini saya ke sini dan tampaknya ada beberapa yang memang ini menjadi potensi luar biasa sebenarnya nantinya. Jadi beberapa potensi itu harus kontinu ya untuk terus-menerus diupayakan dikembangkan. Utamanya adalah pada sarana prasarana yang dalam kerangka untuk menambah daya tarik, daya tarik pengunjung. Jadi kalau pantai itu biasanya banyak dikunjungi oleh masyarakat Madura, utamanya Kabupaten Sumeneb. Tapi saya ingin agar Pantai Matahari ini juga nantinya dikenal oleh masyarakat yang ada di luar Sumeneb, bahkan mancanegara. Ya. Kemarin ada 116 turis mancanegara ingin ke pantai, tapi karena ingin melihat sejarah Sumeneb akhirnya akan ke pendopo dan ke museum. Nah, nantinya ketika ada lagi kunjungan pariwisata yang dilakukan oleh dunia atau orang luar, yaitu turis, kita akan coba untuk kenalkan sekaligus mungkin kita bisa giring untuk menikmati Pantai Matahari ini. Nah, kepada Pak Kalebun melalui BUMDes-nya, Pok Darwis, Karang Taruna, jadi harus betul-betul memaksimalkan satu branding. Jadi branding ini adalah bagaimana membuat masyarakat tahu terhadap Pantai Matahari ini. Nanti saya melalui bidang pemasaran, saya coba untuk nanti suruh datang ke sini, kemudian membuatkan branding agar ini banyak dikenal. Walaupun saya paham sekarang kan era digitalisasi. Jadi melalui mungkin IG, melalui mungkin TikTok, melalui mungkin snack video atau FB, terserah mau yang mana, ini bisa untuk dikenalkan kepada masyarakat luas. Itu satu, branding. Yang kedua, nah ini yang paling penting apa? Buat bagaimana agar orang yang berkunjung ke sini itu merasa nyaman. Nah, punya kenangan untuk disampaikan kembali kepada famili, hande, tolan, teman ya, dan semua orang yang dikenalnya. Sehingga nanti ketok tular atau yang pernah dialami kenangan ini akan disampaikan kepada masyarakat luas dan akan menambah pengunjung. Yang ketiga, ini yang paling penting juga apa? Di sini harus diselenggarakan event yang menambah daya tarik. Mungkin bisa menampilkan kesenian lokal, apa musik dongdong, apa saronen, apa namanya seni-seni yang lain ya. Kemudian juga ada lomba, ada anak-anak muda mungkin lomba seperti lomba musik, terserah mau apa, sehingga harus diselenggarakan ini. Jadi nanti kami dari Disput Orapar sebentar lagi juga akan semua pengelola destinasi ini akan kita undang
untuk kita berikan informasi terhadap tata kelola pengelolaan usaha pariwisata, termasuk Pantai Matahari ini. Seperti itu, Mbak. Oke, tadi dari Bapak Kepala Desa, dia juga ingin mendapatkan dukungan Ya. berupa moral. Ya. Mungkin akan ada. Ya, kalau moral jelas. Mm-mm. Karena apa? Pertama kali saya lihat ini memang layak untuk dikembangkan dan memang harus kerja keras untuk dikembangkannya. Makanya kan kami akan berikan dukungan secara moral dan juga semacam informasi terhadap tata kelola pengelolaan pantai untuk bisa dijadikan objek wisata pilihan bagi masyarakat di Kabupaten Sumeneb selain yang sudah ada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua lah terhadap tata kelola. Makanya pengelolaan itu kan masif. Pengelolaan itu kan berturut-turut. Tidak bisa, maaf hari ini dikelola, besok sudah dibiarkan. Nah, karena itulah makanya perlu untuk terus-terus dikumandangkan pengelolaan yang baik. Yang ketiga lah tadi sudah saya sampaikan, ciri khas di sini apa? Contoh kulinernya apa? Jadi besok selanjutnya, jadi kita nanti branding bahwa Pantai Matahari ini menyiapkan kuliner yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Nah, seperti tempat yang lain gitu loh. Ini apa? Oh ternyata tadi saya tanya ada lobster Pak. Wah, alhamdulillah itu ada ikan kerapu Pak, ada ikan kakap dan sebagainya, kakap merah sebagainya. Ini kan bisa berbeda. Jadi kalau mohon maaf ya di Talangan itu hanya menikmati ikannya, tapi tidak bisa menikmati pantai. Tapi di sini di samping menikmati kulinernya ikan laut yang segar, juga bisa menikmati pantai. Makanya saya punya keyakinan yang tinggi ini kan akan bisa berkembang dengan baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, lah saya tadi sudah sampaikan, di antara bagian daripada majunya pariwisata itu adalah aksesibilitas yang cukup. Artinya nanti ketika orang ingin datang ke Pantai Matahari ini, itu tidak susah orang mencarinya. Jadi ada jalan yang mudah untuk dilaluinya, dan ketika mungkin ada kendaraan yang pas-pasan itu juga bisa. Makanya kan tata kelola rekayasa lalu lintasnya. Dari mulai awal masuk ke Rongerong itu atau ke Meluto sampai kepada Pantai Matahari ini. Nah, terakhir yang paling apa? Harus menerapkan sabta pesona. Ya, sabta pesona itu diantaranya adalah pengelola harus menjaga kebersihan. Pantai ini harus keadaan bersih seperti ini terus. Harus tahan tentunya. Mohon maaf ketika saya mengelola yang ada di Pantai Lombok begitu. Saya harapkan kepada pegawai harus pagi sudah keadaan bersih, siang ada sapu bersih, sorenya bersih lagi. Pagi, nah ini kebersihan. Yang kedua, keamanan. Jadi pengunjung yang membawa sepeda motor atau yang lainnya aman. Ya. Yang ketiga, nyaman. Artinya apa? Dalam posisi nyaman, mereka bisa menikmati kulinernya dan keindahan alamnya. Kemudian yang keempat adalah keindahan, di mana ini diperindah dengan beberapa spot. Mungkin tambahkan spot foto, atau mungkin ditambahkan gazebo atau tempat istirahat lain yang menambah kenyamanan daripada pengunjung. Dan yang terakhir adalah diberikan kenangan ya. Kenangan bagi yang datang ke sini terkenang dan merasa nyaman sehingga bisa menyampaikan tadi yang saya sampaikan informasi ini atau pengalaman ini kepada pihak-pihak lain. Kenangan juga bisa berupa cenderamata. Mungkin bisa ada merchandise atau ya sesuatu yang menjadi khas di Pantai Matahari ini untuk bisa dibawa pulang oleh pengunjung. Seperti itu.